Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel kita Edi Prayitno, Geraha Mu'alaf, Menahem Ali Official dan Geraha Mu'alaf TV. Seperti biasa, setiap malam Jumat kita akan mengadakan podcast yang sangat menarik membahas soal lintas agama. Dan pada malam hari ini kita sapa dulu, kebetulan ini ada tamu spesial. Assalamualaikum Ibu Etika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga Ustadz Menahem Ali. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita bahas materi malam ini, kita mau sapa dulu ini Ibu Etika. Ini Ibu Etika udah lama ini nggak pernah sowan ke YPM Jawa Timur. Aktif kemarin terakhir debat dengan pendeta siapa kemarin Bu? Budi Asali. 5 Juni 2024 barusan. Tadi ya, head to head. Selama ini kan nggak pernah ada head to head. Satu lawan satu. Ya, kita memperkasih dengan head to head. Masya Allah. Jadi ini Bu Etika kemarin head to head dengan pendeta Budi Asali. Sebelumnya bertemu juga dengan pendeta Esra Soru ya Bu ya. Itu SOTK satu-satu kan. Oh ya. Nah, saya SOTK dengan Esra Soru, saya dengan Budi Asali. Dengan Budi Asali, Masya Allah. Jadi ini ya, jadi Ibu Etika ini udah gigih membela Islam, debat dengan para pendeta. Dan ini untuk kaum muda jangan sampai kalah ya dengan kiprah Bu Etika pada malam hari ini. Alhamdulillah beliau sudah hadir. Nanti akan sama-sama membahas sebuah topik yang menarik dengan Ustadz Menahem Ali. Ya, Ustadz. Baiklah. Pada malam hari ini kita masih meneruskan topik kemarin Ustadz. Kemarin kita sudah bahas soal tuduhan dari Gracia Pelo, bahwasannya dia menuduh bahwa Al-Quran itu sudah dirubah-rubah. Ada beberapa versi, bahkan versi-versi itu katanya yang versi aslinya itu tidak sama dengan versi yang sekarang yang dipegang oleh umat muslim. Bahkan Gracia Pelo kemarin mengatakan bahwa ini ada videonya ya, tidak mungkin bisa kita tampilkan nanti suatu ketika. Anda bisa cek di TikTok juga lagi viral itu. Gracia Pelo juga menuduh bahwa Al-Quran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad itu dikatakan sudah tidak ada. Bahkan dia mengatakan itu sudah dibakar dan direndam di air cuka atau apa kemarin ya. Dan alhamdulillah kemarin sudah kita bahas ya, sebagian Ustadz Ali sudah menjawabnya. Untuk Anda yang belum menonton, silakan Anda bisa balik minggu yang lalu, kita sudah bahas sebagian. Dan malam hari ini Ustadz Ali akan membahas lanjutannya. Dan nanti Ibu Etika bisa nambahin ya, gitu. Siap. Silakan Ustadz. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Edi secara khusus karena pada malam ini bisa menghadirkan Bu Etika, bisa berduet dengan saya pada malam hari ini. Lama kita nggak ketemu Bu ya. Iya, ya. Alhamdulillah. Berapa tahun ya? 1 tahun lebih. 1 tahun lebih. 2 tahun kali ya. 2 tahun ya. Yang jelas kita pernah satu forum dengan Rebai Taufia. Yang sekarang beliau ada di Yerusalem, di Israel. Dan topik yang dibicarakan memang nuansanya akademik sekali. Dan memang ini menjadi sarana edukasi bagi siapapun untuk memahami kitab suci dari berbagai perspektif, terutama bagi kalangan kaum Kristiani maupun Muslim khususnya. Nah, Pak Edi tadi sudah memberikan semacam pengantar bahwa topik yang kita bicarakan malam ini masih ada kaitan dengan topik pekan yang lalu. Karena kita harus menjawab isu-isu yang tidak tepat yang disampaikan oleh Gracia Pelo mengenai Al-Quran. Saya kira kalau kita tidak membahasnya, itu akan menjadi masalah bagi Muslim awam terutama. Seakan-akan memang Quran ada problem besar. Nah, itulah sebabnya malam ini kita masih melanjutkan topik itu. Nah, sekarang saya mencoba menghadirkan data yang dipakai oleh Gracia Pelo ketika menjelaskan Quran, bagaimana Quran itu ternyata telah diubah dari aslinya. Dan yang dipegang oleh umat Islam sekarang itu memang sudah tidak orisinil. Artinya semua yang dipakai di kalangan Muslim sekarang itu bukan sesuatu yang pernah diwahyukan kepada Rasul Muhammad SAW. Tuduhan mereka ini ya.
Ya, itu yang disampaikan ke publik. Malam ini saya menghadirkan dokumen yang dipakai oleh Gracia Pelo. Hanya saja kemarin Gracia Pelo itu memberikan tayangan, tapi hanya selembar, 2 lembar. Dari buku yang sebetulnya saya punya. Yang kemarin sudah disampaikan ya, ada 20 mushaf kemarin ya. Salah satunya itu. Sudah dibawa kemarin. Dan itu menjadi sebuah bukti bahwa Quran yang sampai kepada kita itu benar-benar utuh tanpa ada perubahan. Dan tulisan-tulisannya kemarin sudah saya berikan contoh. Tapi ada satu buku yang dijadikan orientasi untuk mengatakan Quran itu tidak ori. Itu buku yang ada di hadapan kita. Judulnya, kalau yang dipakai oleh Gracia Pelo buku ini. Hanya saja yang dipakai Gracia Pelo kemarin itu fotokopi. Kalau saya bukunya ori. Jadi bukan fotokopi lagi. Ambil di internet mungkin. Kemungkinan dia memfotokopi buku yang ori dari gurunya, yakni Bapak Bambang Nursena, karena beliau juga punya buku itu. Tapi saya juga punya buku yang ori. Bukunya judulnya adalah Materials for the History of the Text of the Quran. Ini sebetulnya karya besar, karya magnum opus dari seorang tokoh orientalis yang bernama Arthur Jeffrey. Saya kira Bu Etika juga tahu siapa itu Arthur Jeffrey. Dia sangat begitu tekun untuk mempelajari Islam. Bukan dalam arti Islam secara umum, bahkan pada konteks Quran atau Quranic Studies, itu beliau memang salah satu yang menjadi sarjana paling top pada masanya. Jadi acuan sampai hari sekarang. Nah, buku ini sebetulnya sederhana, memberikan informasi kepada kita, ada beberapa ayat, ada beberapa kata yang termaktub dalam Quran itu beda-beda menurut buku ini. Dan ayat-ayat yang ori, yang beda-beda itu semua sudah dibakar. Diserahkan kepada Khalifah Utsman ibn Affan, sehingga Quran yang berupa mushaf yang macam-macam itu, ada mushaf Ibnu Mas'ud, ada mushafnya Ka'ab bin Ubay, ada mushafnya Ali bin Abi Thalib, itu semua dibakar. Sehingga yang sampai kepada kita sekarang itu hanya satu versi, dan versi yang lainnya itu habis semua, hilang. Ada yang dimakan kambing. Ada yang dimakan kambing dan lain sebagainya itu. Nanti kita cocokkan dengan data yang ada di sini ya. Saya ambil contoh. Kalau misalnya Quran yang diserahkan kepada Khalifah ketiga secara fisik itu dibakar, pertanyaannya, yang dibakar itu apakah satu-satunya atau salah satu di antara kopian yang ada waktu itu? Maksud saya begini, kalau mushaf Ibnu Mas'ud yang diserahkan kepada Khalifah ketiga dibakar waktu itu, apakah waktu itu Ibnu Mas'ud tidak ada kopian yang lain, salinan yang lain, atau mushaf yang lain yang dia simpan, sehingga memang itu musnah sama sekali, sehingga bacaan itu tidak muncul hari ini? Itu logikanya, kalau diserahkan tidak ada salinannya, tidak ada kopiannya, tidak ada mushaf yang kedua, hanya satu-satunya itu yang diserahkan. Kira-kira bacaan itu hilang atau masih ada sampai hari ini? Seharusnya hilang kan? Sebagaimana yang diinformasikan di sini. Saya ambil contoh. Arthur Jeffrey memberikan salah satu bukti. Ada bacaan Ibnu Mas'ud yang ayatnya itu berbunyi wa ausobiha. Jadi ayatnya itu berbunyi wa ausobiha. Ini ada salah satu contoh. Ini yang kemarin juga dibahas oleh Gracia Pelo. Jadi kalau yang ada sekarang itu tertulis wawasso. Ini versi yang disebut dengan Hafiz yang sekarang. Ini berlawanan dengan bunyi ayat yang tertulis wa auso. Dan ini merupakan mushaf Madinah maupun mushaf Syria yang waktu itu diserahkan kepada Khalifah ketiga dan dibakar. Artinya kalau begitu, bacaan wa auso itu berarti hilang kan? Seharusnya. Karena sudah dibakar. Oke? Kira-kira
Yang saya maksud, Pak Edi paham nggak? Paham. Jadi sekali lagi, kalau itu diserahkan mushafnya, bacaan wa auso itu berarti kan dianggap salah. Tidak ada berarti. Karena diganti kan oleh Khalifah Utsman bin Affan, yang muncul hanya wa wasso. Sehingga di sini dikatakan he agrees with the Hafiz text against auso. Jadi bacaan wa wasso itu memang bertabrakan dengan bacaan wa auso. Maka wa auso itu hilang, lenyap. Logikanya kan begitu. Oke, ini saya ambil salah satu contoh. Karena dianggap apa? Ini yang ori, berarti yang wa wasso itu yang sekarang kita pakai penggantinya. Ya, salah satu contoh ya. Pertanyaannya sekarang, betulkah bacaan wa auso itu sudah nggak dipakai, sudah hilang? Apakah betul begitu? Ini saya berikan contoh. Ini Quran yang barangkali tidak diakrabi oleh kita semua. Tulisannya aneh kan? Beda ya. Bu Etika mungkin barangkali lihat ada Quran kayak begini. Beda. Ya toh? Iya. Ya. Lihat saja di sini. Angka yang dipakai adalah angka Arabic number. Yang kita pakai sehari-hari malah itu ya. Bahkan ini angka yang kita akrabi kan? Sehari-hari. Oh, ini malah angka Arab ini ya. Ini yang disebut Arabic number. Justru yang di Arab biasanya itu malah yang kita Hindi, sebut ya? Yang angka Arab biasa itu Hindi itu ya? disebut adadul Hindi, angka Hindi. Sedangkan yang disebut Arabic number, kalau kita klik di internet, Arabic number yang muncul begini. Nah, Pak Edi baru tahu kan? Iya. Angka seperti ini, angka Arab begini, dengan angka Hindi yang biasa kita baca di mushaf Quran, itu Nabi nggak mengenal. Ya, dulu belum ada ayat-ayat. Karena itu. Nabi waktu itu tidak pernah tahu huruf-huruf angka kayak begini. Ini baru muncul pada era belakangan. Tetapi ayat-ayat yang dimaksud itu dari Nabi SAW. Dipakai angka-angka begini untuk menandai supaya gampang dibaca, gampang dihafal oleh para hafiz. Dulu tidak ada ayat. Dulu nggak ada pembatas atau pembeda ayat. Termasuk kalau kita baca Injil juga begitu kan. Tanah juga begitu, nggak ada pemisah antara ayat satu dengan ayat yang lain. Semua itu lurus saja, lempeng ya. Pasal ayat nggak ada ya. Pasal nggak ada. Kayak sebuah komik lurus, sebuah novel. Gulungan dulu ya. Ya, dulu. Iya, betul. Jadi penanda ayat tidak ada, penanda surah, penanda nama kitab nggak ada. Itu kreasi muncul belakangan. Untuk mempermudah. Untuk mempermudah saja. Nah, sekarang kita cek di sini. Betulkah bacaan wa auso itu sudah tidak ada lagi dalam mushaf yang kita baca sekarang? Saya berikan contoh di sini. Ada ayat yang bunyinya kayak gini. Nih, perhatikan. Ini tertulis apa? Wa auso biha Ibrahimu banihi wa Yaqub. Jadi di sini tertulis wa ausa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub ya bani ya innallaha astafa lakumuddin innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi bacaan wa ausa ada. Berarti kita bisa berpikir berarti yang diserahkan oleh Ibnu Mas'ud itu salah satu di antara mushaf yang beliau tulis. Kenapa diserahkan dan dibakar? Karena tujuannya untuk apa? Supaya tidak bacaannya itu salah seperti yang dibaca oleh orang-orang Azerbaijan itu. Makanya salah satu kopiannya diserahkan supaya tujuan secara pemerintahan itu diseragamkan. Tapi bukan diseragamkan dalam arti seperti yang disampaikan oleh Nabi, ada bacaan ini dihapus, enggak. Tapi yang di luar bacaan Nabi itu enggak boleh. Hanya yang bacaan dari Nabi yang diizinkan. Itu sebagai apa ya? Sebagai standarnya. Standar ya. Jadi intinya yang diserahkan waktu itu hanya salah satu kopian. Tapi kopian yang lain masih dipegang oleh para sahabat. Masih disimpan. Sehingga bacaan itu diwarisi oleh kita.
tulisan-tulisan beliau juga diwarisi oleh kita. Bukan berarti beliau punya satu, kemudian diserahkan, kemudian hilang. Dibakar. Hilang. Tidak begitu. Buktinya sampai hari ini kita bisa masih lihat cara bacaannya adalah wa auso biha. Padahal menurut buku ini bacaan itu katanya dihapuskan. Tapi faktanya tidak. Coba lihat. Ini Al-Quran versi? Ini lihat di sini ya. Biriwayah Warsh. Warsh. Ya kan? Biriwayah Warsh. Ini baru saya kasih contoh satu. Oke? Saya kasih contoh lagi. Ini Quran 30 juz, tapi ini biriwayah Hisham. Betulkah bacaan wa auso itu hilang? Mari kita periksa bersama. Ternyata di sini tertulis wa auso biha Ibrahamu. Bukan dibaca Ibrahim, tapi dibaca Ibrahim. Tapi Nabi mengizinkan mau dibaca Ibrahim, mau dibaca Ibrahim, itu sebetulnya bukan mengubah makna. Sama. Termasuk wa auso dengan wa wasso. Itu tidak mengubah makna. Mungkin Pak Edi atau Bu Etika pernah ke Malaysia. Orang Malaysia itu kan mengatakan kerana. Karena. Jadi sedangkan kerana. Kita mengatakan karena. Ya kan? A-nya di depan, di belakang. Kalau orang Malaysia, E-nya di depan, A-nya di belakang. Antara karena dengan kerana. Ini mirip seperti kasus yang termaktub dalam Quran. Dibaca wa auso boleh, dibaca wa wasso juga boleh. Jadi diizinkan oleh Rasulullah. Dan Rasul sendiri mengizinkan. Artinya meskipun bukti secara fisik itu diserahkan kepada Khalifah Utsman ibn Affan, bukan berarti bacaan itu hilang. Tetap ada. Faktanya ini kita warisi sampai hari ini. Tapi ini bacaan apa? Bacaan riwayah Hisham. Dan tidak terbaca Ibrahim, tapi terbaca Ibrahim. Sudah ada dua mushaf yang saya bawa untuk membuktikan bahwa apa yang telah disampaikan oleh Arthur Jeffrey itu merupakan sebuah kesalahan informasi. Ya, kemarin dan contoh sampai 28 mushaf katanya. Nah, itulah sebabnya. Jadi kalau kita menggunakan buku ini, kemudian kita tidak periksa aslinya Quran yang ada di depan kita, kita akan mendapatkan informasi yang tidak benar dari buku ini. Ini Arthur Jeffrey ini kan orang dia orang Kristen, orang Kristen yang mempelajari Quran untuk mengatakan bahwa Quran itu sudah diubah-ubah, dibakar. Pertanyaannya, kalau itu diubah kemudian dibakar, logikanya kan bacaan itu sudah hilang. Tapi faktanya sampai hari ini masih dapat kita akses bacaannya itu. Dan tidak ada yang menyalahkan. Kalau misalnya saya baca wa auso biha Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismail, boleh. Atau dibaca wa wasso biha Ibrahim. Nah, itu nggak ada masalah. Artinya apa? Sudah benar dari Nabi SAW. Itu baru satu contoh. Kemudian kalau kita lihat yang versi Hafiz yang ini, ya kan? Ini kan tertulisnya bukan wa auso, tapi tertulis wa wasso. Kita cek bersama-sama ya. 132. Nah, wa wasso biha Ibrahimu banihi wa Yaqub. Ya kan? Wa wasso biha Ibrahimu banihi wa Yaqub. Ini terbaca wa wasso, bukan wa auso. Ya kan? Ini menandakan bahwa bacaan wa auso ataupun bacaan wa wasso itu semua masih dapat kita akses melalui Quran. Dan artinya sama. Tapi kemarin Gracia kan dia menerjemahkan itu artinya berbeda karena dia tidak paham Al-Quran ya. Ya karena memang dia tidak bisa bahasa Arab memang. Seharusnya ini kan tulisan dari Abi Dawud, Ibn Abi Dawud. Dia kan menulis kitab Al-Masahif, tapi dia baca apa? Masahif. Berarti orang bisa tahu bahwa dia nggak ngerti bahasa Arab, nggak ngerti tulisan Arab. Dia hanya taunya tulisan Latin, sehingga dibaca Masahif. Itu
bukti bahwa dia nggak ngerti Quran dan juga nggak ngerti bahasa Arab, tapi dia merasa bahwa Quran itu salah. Orang kalau sudah mendengar kata masahif, itu apa masahif? Nggak ada bahasa Arab masahif. Wong Jawa masahif. Memang ini tertulis masahif, ya kan? Karena yang dia baca itu transliterasinya. Buku aslinya, kitabnya bahasa Arab dia nggak ngerti, sehingga ya salah. Apakah ini dijadikan rujukan orang seperti ini? Tapi orang awam banyak yang terkeleset. Itulah sebabnya tadi saya berikan contoh. Di sini katanya yang bacaan wa auso itu sudah hilang, dihapus, diganti dengan wawaso. Dan mushafnya Ibnu Mas'ud itu diserahkan kepada Sayyidina Utsman, dibakar katanya. Tapi faktanya ini masih ada. Iya, masih ada. Ya kan? Ini dalam rangka edukasi kepada orang, baik itu muslim maupun non muslim, bahwa Quran tidak seperti yang dituduhkan di buku ini, Arthur Jeffrey. Ini salah satu contoh. Dan diangkat lagi oleh si Gracia Pelo. Nah, ini biasa, mumpung ada Bu Etika ini. Kalau kita lihat Bu Etika ya, kalau tadi ini tuduhan dari Gracia Pelo kepada Al-Qur'an, sebetulnya kalau kita balik lagi nih kepada si Gracia Pelo ini, kira-kira di kitab mereka ada nggak Bu seperti itu? Saya melengkapi dulu. Monggo, silakan. Ya. Jadi teman-teman Kristen ini sering tidak tahu bedanya kodifikasi dengan kanonisasi. Dia menyamakan. Kalau kitab mereka yang penjajahan baru itu kan dikanon. Dari banyaknya versi waktu itu, entah berapa ratus versi, mereka ambil 4. Kanonisasi itu namanya. Tapi jadi mereka harus milih berdasarkan waktu itu kan semacam pertemuan besar lah untuk konsilia untuk menentukan siapa 4 Injil yang diambil ya. Kalau Quran itu kan sebenarnya kodifikasi itu pertama, karena pewahyuan Quran itu kan tidak sama dengan Alkitab. Quran itu kan disimpan di software manusia. Jadi kalau kita mau ribut soal manuskrip ini salah, tulisan salah, itu sebenarnya bukan ranahnya Quran, karena Quran itu tidak rely on manuskrip, tapi dia juga terutama rely on software memori. Disimpan dalam memori. Artinya gini, Quran ini awalnya turun kan dalam bentuk hafalan, beda dengan semua kitab suci lain yang harus ditulis, which is rely on manuskrip. Kalau nggak ada manuskrip nggak bisa. Pendeta misalnya harus ke gereja, harus bicara apa nggak bisa, harus buka karena rely on manuskrip. Manuskrip dibakar sudah hilang. Kalau Quran itu kan sebenarnya di software manusia. Jadi ada masterpiece, tapi juga ditulis gitu kan. Jadi ada double cross check. Jadi waktu Quran, kenapa bahasa Quran tidak ada begini? Pada waktu itu Nabi Muhammad berjalan-jalan nggak ada seperti Injil kan, waktu itu kisahnya detail seperti novel gitu, seperti manusia menulis dong. Waktu itu berjalan-jalan dan sebagainya, dia melihat pohon ara. Kalau Quran kan katakanlah gitu, inilah yang berhak menerima warisan. Jadi itu bahasanya Allah gitu loh, ya. Jadi tidak ada tipikal manusia menulis di situ, tidak ada. Kalau Quran itu pertama, jadi dia disimpan di software manusia, jadi sudah ada masterpiece-nya. Kalau kayak kita ini loh, lagu Garuda Pancasila kita hafal di luar kepala. Garuda Pancasila, mau transliterasinya bahasa huruf Latin, mau huruf dari Thailand, mau huruf Arab, tapi kan sudah ada masterpiece-nya gitu loh Pak. Berarti kalau ada Al-Quran yang dibakar, padahal di sana ada orang-orang yang hafal, itu kan bisa negur itu. Ya, apalagi mau dihilangkan katanya. Ya, karena Hafiz ini sangat berperan. Yeah. That's why kenapa Allah yang menurunkan dan berjanji akan menjaganya, itulah karena dia memang di software manusia di samping dalam bentuk tertulis. Saya belum bicara tentang miracles-nya dalam bentuk tulisan ya, karena dalam tulisan itu dijaga juga. Nah, jadi kalau Quran disamakan dengan kitab suci lain itu sudah beda sekali. Jauh, karena Quran itu dihafalkan oleh jutaan orang di dunia ini. Dan setebal itu hafal. Ya, anak kecil hafal. Ya, kita lomba setiap tahun kan ada lomba habis Quran ya di Mesir. Ya. Tapi sekarang gini Bu, maaf ya, ada seorang
Hafidz yang lagi viral, si siapa? Kayak nama atau siapa? Bukan. Kumailah. Iya. Itu sekarang tapi kan sudah nggak bisa dia. Kumailah itu malah sekarang kan mengkebiri ya. Jadi dia mengatakan ngapain dia hafal. Tapi ternyata tidak macam. bisa. Karena gini, karena mereka melihat pada kitab suci mereka. Perspektif mereka digunakan, kanonisasi dengan kodifikasi beda. Sehingga begini, kalau seluruh kitab suci itu dibakar ya, semua manuskrip baik Hindu, Kristen nggak ada kitab suci apapun dibakar. Jadi software pun nggak ada di internet, nggak ada kitab suci, sepi. Satu-satunya kitab suci yang bisa direkonstruksi lagi hanya Al-Quran. Panggil para hafiz, tulis lagi bisa. Dan bukan hanya satu ini, bukan satu dialek, tapi ada beberapa dialek. Ada 7 qiraat. Ya kan, jadi Quran itu tidak bisa dikatakan kanonisasi. Mereka perspektif kanonisasi dimasukkan ke kodifikasi kan sudah ada masterpiece-nya yang dihafal. Dulu zaman Rasulullah kan nggak ada tulisan Quran dalam bentuk buku, semua hafalan. Betul. Di luar kepala. Dan yang mengoreksi Nabi sendiri kalau ada hafalan yang salah. Terus ditulis. Kemudian pada waktu di Khalifah Abu Bakar kan juga dicek tulisannya dan hafalannya. Setelah Utsman kan distandarisasi karena berbeda-beda dialek sehingga standar Rasulullah sesuai dengan dialek yang terima Rasulullah. Kemarin kita bahas ada 20 dialek ya Al-Quran Pak Ustadz Ali ya? Iya, ada 20-an. Dan ternyata tapi kalau lomba hafal semua. Ya lomba di Mesir atau di Arab internasional ya. Internasional jurinya itu ada yang namanya converter. Dia yang paham dengan berbagai dialeknya. Betul. Ya. Itu dasarnya Quran ya. Dialek sekian banyak itu dihafal di memori. Sebetulnya kalau semua harokatnya dihilangkan sama tulisannya. Semuanya sama. Lekuk-lekuk hurufnya sama. Makanya kalau ada tuduhan Al-Quran dibakar, ada yang dimasukkan ke dalam air cuka, itu hafiz itu sudah tampil duluan itu ya. Mau dibakar, kan sudah ada masterpiece, nggak ada masalah. Betul. Kalau masalah bakar-membakar itu dipersoalkan, sebetulnya bukan hanya Quran yang mengalami kasus bakar-dibakar itu. Kalau kita tahu pada masa Eropa ya, itu semua kitab-kitab Yahudi dibakar. Ya, ribuan. Bukan hanya Talmud yang dibakar. Dia semua ribuan. Talmud dibakar karena berkaitan dengan Yesus Kristus yang dimasukkan ke dalam termasuk api neraka dan kotoran itu. Kemudian Taurat yang versi Ben Naftali itu nggak ada sekarang. Padahal sebetulnya ada, cuma karena dibakar sehingga nggak ada jejaknya. Hilang sampai sekarang. Hilang. Kita belum bahas itu. Dan nggak bisa diselamatkan karena nggak ada hafiz. Nggak ada hafiz. Oh iya. Tapi sebetulnya itu penting untuk dijadikan studi, karena ada Masora itu ada dua, ada Masora bin Asher, ada Masora bin Naftali. Yang dipakai saudara kita kaum Kristiani dan Yahudi pada umumnya itu adalah versi yang Ben Asher. Yang versi Ben Naftali, mana bukti konkretnya kayak Quran begini? Belum lagi kalau kita berbicara soal ada Taurat dari Samaritan. Nah, itu lagi. Itu nggak bisa disatukan ya. Ada 6.000, sekitar 6.000 perbedaan. Padahal kalau di Al-Quran kita kemarin sudah bawa bukti ada 20 mushaf yang katanya beda-beda itu pun itu bisa disatukan. Semua harokatnya dihilangkan, nanti sama persis. Iya. Karena lekukannya itu hurufnya sama. Jumlahnya sama. Misalnya yakdibun dengan dibaca yukadibun, ya kan? Itu hurufnya sama. Dan artinya sama. Maksudnya artinya arti globalnya ke sama. Bukan yang kontradiktif ya, bukan. Mungkin Bu Etika bisa angkat sedikit ini perbedaan Yahudi sama. Ya, nah, yang kedua kan begini. Teks kitab suci Kristen Islam dengan Yahudi ini kan dalam teks bahasa asli, identitas. Jadi semua agama ada Islam punya identitas nih. Bahasa kitab sucinya bahasa Arab. Orang Yahudi bahasa Ibrani. Kristen identitasnya kan nggak ada. Karena dalam identitas bahasa kitab sucinya apa kan nggak ada. Sehingga nanti kita bisa lihat bagaimana dia akan berubah-ubah karena kalau terjemahan itu sangat rawan dengan perbedaan. Yang pertama, yang kedua bahasa teks asli ini memang harus dipakai sebagai relasi ya, bentuk hubungan kita dengan Rasulullah, dengan yang menerima wahyu kitab suci itu. Artinya ada ikatan emosional lebih baik, lebih dalam daripada kalau terjemahan. Oh, dulu Rasulullah
seperti ini kita juga melafalkan seperti yang Rasulullah lafalkan. Secara emosional kan kita merasakan kedalaman yang lebih daripada dalam bentuk terjemahan. Itu pentingnya teks kitab suci tetap dalam teks bahasa aslinya. Dan apalagi Quran memang sangat berbeda. Dalam bentuk tulisan pun, walaupun Quran ini tidak dalam bentuk tulisan, kan diturunkan hampir 23 tahun. Tapi kalau tulisannya itu sudah juga fix dan begini loh, misalnya ada surat 74 yang mengatakan, tidak tahukah bahwa neraka Sakor itu dijaga oleh 19 malaikat, dan di situ disebutkan, dan angka 19 adalah angka bagi orang-orang kafir yang untuk menguji yang tidak percaya Quran. Jadi misalnya kan surat Alif Lam Mim kan ada huruf-huruf mutaqaat ya, huruf pembuka, muqatta'ah. Alif Lam Mim Yasin, itu berarti di surat Al-Baqarah itu paling banyak itu huruf alif, kedua lam, ketiga mim. Yasin berarti yang paling banyak ya, terus sin. Nun juga nanti yang paling banyak nun. Dan semuanya sesuai dengan abjad kecuali Yasin yang agak terbalik. Dan jumlah huruf alif, jumlah huruf lam, jumlah huruf mim itu kalau digabung jumlahkan itu kelipatan 19. Masya Allah. Huruf nun ada 71 juga kelipatan 19. Artinya kalau huruf nun itu jumlahnya nggak 71 dan bukan kelipatan 19, berarti ada yang salah tulis gitu di situ. Sampai sedetail seperti itu ya. Walaupun itulah penjagaan Quran. Jadi kalau ada yang dia bilang kayak ada inskripsi. Jadi Quran kayak inskripsi, kalau di komputer itu kayak inskripsi. Sudah diinskripsi nih, kalau satu hilang nanti akan kelihatan, walaupun Quran verbal revelation ya. Quran ini kan verbal revelation, dia bukan sesuatu yang, kalau wahyu lain kan gini, kitab Matius kalau dalam versi mereka kan mendapat Roh Kudus ini kan untuk ditulis kan, ya kan, jadi redaksional. Kalau Quran kan memang verbal revelation, di mana memang sudah paket Rasulullah tinggal menghafal, diwahyukan dari Allah. Jadi di software manusia, jadi itu kekuatannya itu double. Jadi secara tulisan dia juga diinskripsi, kemudian secara bunyi juga dia sudah dihafal. Berarti kalau ada tuduhan Al-Quran ada yang dihilangkan, ada yang dibakar, mau dihilangkan, ya ada masalah. Ingatan itu nggak bisa dihilangkan. Coba untuk menguji apa yang dikatakan Bu Etika, kita cek bersama. Saya kan bawa banyak versi nih. Ada 2, bisa ditambah 1, 3. Betulkah yang dikatakan Bu Etika itu, bahwa per huruf itu tidak bisa ditambah, tidak bisa dikurang? Meskipun ada yang namanya kiroah, ya kan? Tadi ada yang dibaca wa ausobiha, ada yang dibaca wa wasobiha. Tapi coba kita cek. Ini Quran biriwayah Hisham an Ammar, oke? Jadi Al-Quranul Karim biriwayah Hisham bin Ammar. Kita cek di sini. Ini ada ayat yang berbunyi, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a tsumma stawa ila samai fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah yang telah menciptakan bagi kalian semua apa yang ada di bumi, jami'a, semuanya. Tsumma stawa ila samai fasawwahunna. Kemudian dia menuju pada penciptaan langit, fasawwahunna, dan menyempurnakan semuanya. Jadi langit diciptakan, disempurnakan semua. Berapa? Sab'a samawat, 7 lapis langit. Wa huwa bikulli syai'in alim, dan dia atas segala sesuatu maha mengetahui. Perhatikan di sini kata sab'a samawat, 7 lapis langit. Kalau dihitung sin ba ain, 3 huruf. Samawat sin mim waw ta, 4 huruf. 3 tambah 4 berapa? 7. Dan makanya 7. Dan memang hurufnya 7. Lapis langit ada 7, diwakili dengan 7 huruf. Itulah yang dikatakan Bu Etika. Dan teruji di sini kan? Ya, seperti kata woman 24, laki-laki juga 24. Iblis 88, malaikat 88, gitu kan? Selalu seimbang. Kita cek yang versi lain, oke? Ini biriwayah Waras. Tadi kan riwayah Hisham. Kita cek di sini. Apakah betul hurufnya nggak ditambah, hurufnya nggak dikurang? Oke, kita lihat di sini. Ayat tadi berapa? 20
9. Nah, coba di sini. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a tsumma stawa ilas sama'i fasawwahunna sab'a samawat. Sama. Kalau dihitung jumlahnya sama. Bedanya angkanya di sini. Ini pakai Arabic number. Kalau yang tadi pakai Hindi. Angka Hindi. Jadi secara huruf tidak berubah. Oke. Nah, kalau dibandingkan dengan ini, tadi Bu Etika sempat menyentil sedikit, tapi saya berikan contoh kasus di sini. Ini kan disebut Hatora, Girsa Yehudit, Girsa Somronit Behasuba. Ini kitab Taurat. Girsa itu versi. Yehudit versi Yahudi, Girsa dan juga versi Somronit versi Samaria. Jadi Taurat itu ada 2. Samaria dan Yahudi. Behasuva dibandingkan. Jadi perbandingan. Saya ambil contoh di sini. Bukan soal cara baca yang beda, termasuk hurufnya juga beda. Contohnya apa? Saya berikan versi di sini ya. Sefer Bereshit. Kalau Sefer Bereshit itu bahasa Indonesianya Kitab Kejadian. Oke. Nah, perhatikan di sini. Ada beberapa kata yang hilang. Bukan hanya huruf yang hilang, tapi beberapa kata yang hilang. Ini versi Yahudi, ini versi Samaria. Nah, ini saya ambil contoh di sini. Di sini ada kata-kata Wayomer Elohim Yehi Meorat. Ya. Bereki'ah Hashamayim. Arti harfiahnya Wayomer, dan dia berkata, berfirman. Tuhan berfirman. Elohim maksudnya Tuhan. Jadi Tuhan berfirman. Yehi meorot, jadilah benda penerang. Oke. Bereki'ah Hashamayim, yang berada di Shamayim, di langit. Nah, kemudian berhenti di situ. Tapi di sini ada 3 kata yang hilang, nggak ada. 1, 2, 3. Tapi yang versi Samaria lengkap. Wayomer Elohim Yehi Meorot Bereki'ah Hashamayim, disebut Lehair Al Haaretz. Jadi ada 3 kata. Lehair Al Haaretz, tambahannya Al Haaretz. Maksudnya yang akan menerangi semua di atas bumi. Itu Kejadian pasal berapa? Pak, Kejadian pasal 1 ayat yang ke-14. Tolong dicek. 14. Ini baru satu contoh loh Pak Edi, masih banyak yang lain. Ya. Ada berapa ribu saya. Ini masih kalau kita lihat versi Yahudi, versi Samaria, itu ngeri kita. Coba banyak ayat yang di sini kosong, di sini ada. Atau sebaliknya, di sini kosong, di sini ada. 1 ayat 14 ya tadi. Ayat 14 betul. Tuhan berfirman, jadilah benda-benda perang pada cakrawala. Atau di atas, maksudnya di langit, cakrawala. Untuk memisahkan siang dari malam. Tapi tadi nggak ada siang dan malam, nggak ada di sini. Dia ambil dari Samaria. Ya, yang jelas teks Ibraninya nggak muncul begitu. Hanya disebut Wayomer Elohim, dan Tuhan berfirman Yehi Meorot, jadilah benda-benda penerang Bereki'ah Hashamayim, yang ada di langit atau di cakrawala. Titik. Selesai. Siang dan malam tidak ada. Di sini nggak ada laylang. Nggak ada. Biarlah benda-benda penerang menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan kalau hari-hari memisahkan dan tahun-tahun. siang dan malam ada di sini. Ben Hayom Ben Leila. Tapi kalau menerangi di atas bumi, kata-kata itu nggak ada di sini. Menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun. Ada, cuma ya. Yang 3 kata tadi itu loh. Lehair al haaretz, yang akan menerangi di atas bumi, itu nggak ada. 3 kata ini hilang. Itu banyak masih kasus-kasus. Ini baru satu contoh. Bukan hanya huruf 1 yang hilang. 3 ya malah. Itu bukan 3 huruf, 3 kata. 3 kata di sini. Ini harus satu contoh ya. Contoh yang lain misalnya. Nah, ini contoh lebih ekstrim lagi ini. Dikatakan begini. Yang pasal kedua ayat 1 Pak Edi. Kejadian pasal kedua ayat 2. Ayat
Coba di situ cek pasal kedua ayat 2. Bacakan, Bu. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaannya yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dan dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Berarti Tuhan menyelesaikan pekerjaan itu pada hari ke-7. Ya, kalau di sini memang kalau kita cek versi Yahudi, karena kita Masoret, ya? bicara teks Masoret ya, Masoret. Girsa Yehudit, maksudnya versi Yahudi. Di sini ada kata-kata begini, Wayakhal Elohim beyom hasabi'i, dan Tuhan telah menyempurnakan beyom hasabi'i pada hari ke-7. Ya, hurufnya jelas kan? He, Shin, Bet, Yod, Ain, Yod, hasabi'i, hari ke-7. Kita lihat yang versi Samaria. Di sini tertulis beyom hashishi. Oh, hashishi. Ke-6. Hari ke-6. Hari ke-6. Hurufnya He, Shin, Yod. Hashishi hari ke-6. Hari ke-6. Hasabi hari ke-7. Bukan hanya hurufnya beda, Tapi kata yang dipakai beda, artinya beda. Oh, iya. Kalau Quran kan tidak. Iya. Kalau Quran itu tadi kasar contoh yang apa tadi ya? Sama. Nah, saya ambil contoh supaya gampang, yang supaya tadi pemirsa itu bisa samawat. paham. Ya. Mungkin Bu Etika baru kali ini lihat ada Quran yang dikasih tanda merah-merah. Supaya apa? Lengkap. Orang yang belajar Quran bisa tahu. Oh, di sini cara bacanya bisa beragam, tapi tidak mengubah makna. Nah, contoh. Ini tolong dipegang dulu Pak Edi. Kita cek. Nah, ini saya baca ya. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum adabun alimun bima kanu yukadzibun. Ini satu ayat. Dikasih ayat angka nomor 9. Dibaca yukadzibun. Ya, satu ayat nih. Lurus, tidak dipisah. Hanya satu nomor. Oke. Sekarang dicek di sini. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum adabun alim. Satu ayat. Ayat berikutnya bima kanu yukadzibun. Satu ayat. Jadi kalau di sini ini ayatnya dipisah. Jadi ayatnya jadi satu. Kalau di sini ayatnya dipisah jadi dua. Tapi tidak mengurangi makna. Yang satu dibaca itu Quran. Kayak di Mazmur 22. Mazmur 22. Kalau yang teks asli sama teks itu ada yang disatukan, terus yang teks aslinya, yang asli dipisah, yang terjemahan disatukan kalau nggak salah. Mazmur 22. Satu ayat 1-2. Dibandingkan dengan ya terjemahan sama sih, maksudnya cuman seperti itu, ada yang dipisah. Ada yang dipisah, ada yang disatukan. Kalau kitab mereka di situ. Salah satu contohnya di situ. Nah, kalau yang di sini tidak dibaca yukadzibun, tapi dibaca yakdibun. Mana ini? Sebentar ya. Sama. Saya cek dulu. Berarti kan kata dasarnya ada ya? Kata dasarnya sama. Fi qulubihim. Nah, ini. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum adabun alimun bima kanu yakdzibun. Kalau tadi yukadzibun, ini sekarang yakdzibun. Hurufnya sama ya, kaf, dal, ba, waw, nun. Nah, makanya kalau harokatnya dilepas, semua harokat sama. dihilangkan, sama hurufnya. Semua. Dan maknanya nggak bergeser. Kalau yakdzibun, mereka orang-orang yang berdusta. Tapi kalau yukadzibun, mereka orang-orang yang sangat pendusta. Jadi intinya mereka sama, pendusta. Yeah. Intinya tidak berubah. Nah, itulah Quran Pak Edi. Karena hurufnya tadi sudah sama. Hurufnya itu sudah settle. Hurufnya itu. Nah, kalau Taurat tadi hurufnya settle atau enggak? Dan ada masterpiece-nya di software manusia ini. Gitu. Artinya ada nggak penambahan ayat di situ? Kalau di Al-Quran nggak ada. Nggak ada kan? Kalau di suratnya sama. Ada lagi pula gini, mau nambah ayat nggak bisa. Karena kalau yang versi Hafs yang kita pelajari juga
itu kan seimbang. Jadi Quran ini kan ada 114 surat. Kalau dibagi dua kan 57 ayat itu jumlah ayatnya genap, 57 ayat jumlah ayatnya ganjil. Quran kan selalu seimbang. Jadi kemarin juga kasih contoh, ada beberapa mushaf yang ayatnya juga beda, tapi kalau dibaca keseluruhan sama. Penomoran, karena dulu belum ada penomoran kan? Saja. Dulu belum ada penomoran, belum ada harokat. Alkitab kan juga begitu, Taurat juga begitu. Sama. Tanah semua sama. Enggak, belum ada penomoran. Maksudnya tanah itu Torah, Nevi'im, Ketuvim, kitab Taurat, kitab para nabi, dan tulisan-tulisan suci yang disebut perjanjian lama itu. Dulu yang namanya tanda apa itu? Nikudot. Nah, nikudot. Kalau nikudot itu bahasa kita tanda sakal, tanda fathah, kasroh, doma itu. Itu nggak ada semua. Nggak ada semua. Kan memang bahasa Semit begitu, Pak. Pertama dulu. Termasuk angka nggak ada. Iya, angka nggak ada. Bahkan kalau kita ambil kitab Injil, nama itu pun waktu itu belum ada juga. Belum ada dikasih nama. Nama Matius nggak ada. Belakangan kan baru dibeli, baru dikasih. Baiklah, saudaraku sekalian ya, menarik di sini kita sudah memperbincangkan dan sekaligus menjawab tuduhan dari Gracia Pelo. Kemarin kita sudah melayangkan tantangan ya, kalau dia masih keluar-keluar di channelnya, kita tantang ini Gracia Pelo supaya mau hadir, ketemu dengan Ustadz Ali, ketemu dengan Ibu Etika, kita adakan ya dialog debat terbuka juga bisa. Debat, kalau istilah terbuka. Debat itu kayaknya dialog terbuka, ya sangat nanti. Kita ini kan dialog. Silakan Gracia Pelo dan teman-teman dan konco-konconya dan juga pendukungnya kalau mendengar podcast ini sampaikan ke Gracia Pelo, bahkan kalau perlu gurunya turun ya, si Pak Bambang Nursena. Kita nantikan kehadiran beliau ini. Karena udah lama ini kita harap-harap tapi tidak berani muncul ya. Jadi semoga Gracia Pelo mau meladeni. Kita bahas tuntas soal tuduhan Anda bahwa Al-Quran ada beberapa versi, bahwa Al-Quran ada yang dibakar, dan kita akan hadirkan. Kemarin kita sudah bawa 20 mushaf yang katanya ada 28 karena gini, perspektif kanonisasi dipakai untuk kodifikasi. Nah, jadi rancu, kalau dibakar berarti hilang. Padahal dalam kodifikasi sudah ada masterpiece-nya gitu loh Pak Edi. Mau dibakar, lagu Garuda Pancasila mau dibakar. Tulisannya orang Indonesia tetap bisa hafal gitu, nggak ada masalah gitu, sebetulnya. Ya. Itu. Baik. Terus kita masuk ke ini ya. Tulisan. Jadi akan untuk saudara-saudaraku sekalian yang sudah menyaksikan tayangan ini, jika Anda ingin membantu perjuangan kami, Anda bisa kirim ya ke rekening yang tertera di samping saya ini atau di bawah yang ada teks lain berjalan. Kami dari Yayasan Pembina Mu'alaf at-Tauhid masih membutuhkan bantuan dan pertolongan dari para pemirsa sekalian, terutama dari segi dana. Karena kami juga membina banyak mu'alaf, kami juga membina punya masjid di Wonosalam yang juga butuh operasional, bahkan pembangunannya belum sampai 100% selesai ya. Dan juga untuk menyambut Hari Raya Idul Adha besok, kita dari Yayasan Pembina Mu'alaf at-Tauhid juga siap menerima bantuan dari Bapak Ibu sekalian, mau korban kambing atau mau korban sapi, silakan Anda bisa hubungi nomor WA yang tertera di bawah ini. Nomor WA ini 24 jam akan melayani Anda semua. Dan untuk saudara-saudaraku yang membutuhkan bimbingan, untuk Anda yang mau menjadi mu'alaf, kita punya kantor di Surabaya, siap juga menerima Anda sekalian, termasuk Anda yang ingin bersahadat ya. Jadi tolong dukung kami, dan untuk Anda Bapak Ibu sekalian yang sudah mendukung kami ucapkan banyak terima kasih. Dan untuk Gracia Pelo, kita tunggu jawaban Anda. Baik, monggo Bu Etika. Ya, tadi minta sedikit menyinggung kitab suci lain ya. Jadi kalau Torah kan orang-orang Yahudi percaya bahwa ditulis kembali oleh Ezra, dan memang kalau karena teksnya dalam bahasa asli lebih mudah dijaga daripada terjemahan. Artinya keseragamannya itu bisa dipertahankan ya. Bisa seorang sofer misalnya penulis Torah ini kan dia bukan sembarang orang ya. Artinya dia tahu di mana huruf di halaman pertama misalnya Bereshit, yang halaman 1 dia tahu di mana huruf alef, bet dan sebagainya. Nah, sekarang bagaimana dengan kanonisasi? Kan kalau
kita lihat kanonisasi yang paling atas ini bentuk. Karena kanonisasi kan beda dengan kodifikasi yang ada masterpiece. Yang paling atas ini yang kitab suci ini berbagai versi. Ini nih. Oh, ini ya. Nah, jadi kan kita lihat nih ada kitab Bible Kristen, Bible Catholic, ada Bible Ethiopia. Jadi apa yang dianggap 7 buku kan kitab Kristen kan 66 ya. Deuterokanonika yang dianggap oleh Kristen ini firman Tuhan, oleh Protestan bukan. Katolik firman Tuhan, dan sebaliknya juga Ortodoks Ethiopia 81, Koptik 78. Jadi hasil kanonisasi ini akan begini karena tidak ada masterpiece-nya, nggak ada. Tidak ada master ya. Ya, kalau Quran kan ada masterpiece sehingga terjaga 114 surat meskipun mungkin ayatnya berbeda-beda, tapi yang disampaikan penomorannya berbeda, tetapi tetap apa yang disampaikan sama isinya ya. Terus ini versi ini kan kita tidak tahu juga mana versi yang benar gitu kan. Ya. Kemudian ada yang dihilang-hilangkan ya, ini isi beberapa isi, misalnya ini kan ada versi KJV ya, King James Version yang paling banyak dipakai, NIV juga ada, NSIV itu di Matthew. Di Matius 17:21 itu ada di KJV, tapi yang lain sudah di-remove. Sudah dihilangkan. Oh, dihilangkan. Iya. Matius 18:11 yang KJV masih ada, yang lain sudah remove banyak sekali. Itu beberapa contoh aja. Tidak semua kita sampaikan. Tapi itu bukti. Itulah kalau tidak ada masterpiece gitu kan. Jadi dihilangkan ya nggak ada yang tahu. Kalau ada masterpiece misalnya huruf dihilangkan, pertama Hafiz akan tahu. Ini kok ayatnya ada yang kurang, ada yang keliru. Terus huruf-hurufnya juga kalau sudah ada komputer canggih kan bisa menginskripsi ada huruf yang kurang nih di sini kan, karena beberapa huruf juga memiliki mathematical miracles. Apa keajaiban matematika ya dalam Al-Quran itu. Itu yang dimaksud Hafiz itu awam supaya paham, orang-orang yang menghafal Quran itu Hafiz. Iya. Kan bisa mundur, kan ada kemarin dulu di acara Deddy Corbuzier, anak-anak kecil. Jadi mundur ayatnya bisa dia mundur 11 halaman mundur dari yang ini, hafal dia. Bahkan jadi, waktu tes Hafidz itu kan diambil cuplikan-cuplikan random ya. Iya, kalau tes di masjid diambil random, dia harus meneruskan sendiri. Iya, dan itu bisa dihafal luar biasa ya. Jadi kalau tadi Gracia Bello mengatakan Al-Quran ada yang dibakar, padahal ini banyak orang yang hafal ini. Nanti kalau lomba hafiz Quran di Mesir, di Arab susah dong. Iya, hilang. Soalnya jurinya ya sama-sama hafal juga. Sama hafalannya gitu. Betul. Kalau kita mau hafal satu aja kita Matius, Hafiz, mau yang versi apa gitu kan? Iya. Ya kan ada yang di remove, ada yang kita lihat lagi, coba Pak Edi. Beberapa contoh aja, gambar lagi. Yang itu ya. Nah, jadi contoh misalnya karena penerjemahan ini kan dalam Hebrew Bible Tanakh kan urutannya kan Torah dulu, Nevi'im, nabi-nabi, yang terakhir kan Ketuvim. Sebetulnya urutan ini bermakna bagi orang Yahudi. Jadi pertama Tuhan itu menurunkan Torah pengajaran gitu kan, kepada manusia supaya hidup selamat. Maksudnya kalau kita selamat dunia akhirat lah. Dengan Torah ini diturunkan kan otomatis nabi-nabi diturunkan profet ya kan. Profet ini diturunkan untuk menjelaskan Torah ya Nevi'im tadi, dan itu nanti akan banyak gejolak, ada orang Yahudi memberontak, kemudian orang Yahudi perang, pembunuhan pada nabi, dan gejolaknya banyak. Tapi lama-lama setelah zaman mesianik nanti itu orang Yahudi sudah sadar kembali sehingga mereka sudah punya writings, jadi puji-pujian, banyak memuji Tuhan, jadi sudah kembali menjadi bangsa yang seperti Mazmur, Amsal, jadi bangsa yang sudah mengenal Torah, ini versi mereka ya. Nah kalau ini diacak-acak bagi orang Yahudi kan nggak terima juga. Diacak-acak urutannya. Nah, itu. Betul. Tapi ini Tanakh ini orang Kristen dikatakan perjanjian lama. Tidak berlaku katanya. Dan yang paling fatal adalah penafsirannya. Sesuatu yang tauhid jadi trinitas. Di perjanjian baru. Kalau di perjanjian lama? Di perjanjian lama kan juga disebutkan banyak nubuat, ada 300 lebih nubuat tentang Yesus di perjanjian lama. Termasuk di kitab Yeremia itu Bu ya. Ya sebetulnya dalam Tanakh nggak ada konteksnya.
tentang di nubuat luar itu. konteks. Di luar konteks atau di luar tafsir berarti ya? Di luar tafsir, karena ada manipulasi terjemahan, manipulasi tafsir banyak sekali. Makanya kan saya berkali-kali, ayo mana nubuat yang saudara-saudara Kristen anggap ada di BL, ayo kita debat. Iya. Kita dialog, jangan debat. Makanya Bu Etika ini spesialis kitab Yeremia. Ya. Kemarin Yesaya 53. Oh, maaf, Yesaya. Karena Yesaya 53 kan Yesaya sangat, 53. kalau dibaca terjemahannya Termasuk memang Hosea ya? Ya, Yesaya. Yesaya 53, Yesaya 7:14 kan gitu. Kan memang kalau dibaca terjemahannya kan mirip banget karena benar-benar kayak Yesus itu. Dan seperti negeri orang mati kan gitu. Saya negeri orang hidup. Iya. Nah, negeri Dikatakan orang hidup bahwa dikatakan itu berarti dia sudah mati nggak di dunia lagi. Bukan begitu, negeri orang hidup itu nama lain dari Yerusalem. Karena konteksnya kan nggak paham mereka. Termasuk gitu. nama Immanuel itu yang kemarin dibahas itu ya. Immanuel ini kan padahal itu nama orang Yahudi. Semua pakai LL itu kan umum waktu sama itu ya. nama Yesus kan Yeshua, artinya Allah yang menyelamatkan. Tapi nama Yeshua kan kayak nama selamat di Jawa banyak sekali. Di PL juga ada Yeshua bin Katun, Yeshua bin Yasadok, Yeshua bin Nun, macam-macam. Masa mereka juga Tuhan kan? Enggak juga. Ya itu karena enggak, teks pentingnya kitab suci dalam teks asli tetap dijaga. Jadi nggak ada manipulasi. Supaya tidak ada tapi yang dikatakan Bu Etika tadi ada di remove. Saya jadi mikir sekarang, karena di sini ada Psalm 151. Amsal. Bukan, apa namanya? Mazmur. Oh. Tehillim. Kalau versi Yahudi disebut Tehillim atau Mizmor. Kalau versi Yahudi, versi Kristen menyebutnya Psalms. Di sini ada 151. Padahal di sini disebutkan, this is a psalm written with David's own hand. Ini apa namanya, Mazmur ditulis oleh tangannya Daud sendiri. Tapi nggak masuk dalam kanon versi Protestan. Ini masuk dalam kanon versi Ortodoks. Makanya disebut the Orthodox Study Bible. Kalau begitu, ini ada 7 ayat. Ini di remove atau ditambahkan? Nah, biasanya di remove. Ini kan problem tuh. Itu tugas mereka cari. Makanya kalau hal kayak begini kan tidak ada dalam Quran. Tidak. Ya kan, dalam Quran tidak ada. Apalagi sampai 7 ayat. 7 ayat ya? Ini 7 ayat. Ini baru yang Mazmur ya. Ada 1 pasal, di dalamnya aja 7 ayat. Belum lagi yang Esther. Yang lain, betul. Karena kalau begitu nggak ada lomba hafiz. Iya ya, kalau hafiz itu kan betul menguji di seluruh dunia ini Quran itu bunyinya sama. Kalau ada hafiz Alkitab, ada 70 negara. Jurinya bingung pasti ya. Ya versi mana? Versi mana ya? Misalnya ini aja lah, yang Matius mau versi mana? Kitab Matius saja ya. Terus itu kan banyak ini remove, yang ini nggak ada. Nanti kita lihat juga Lukas ya 24:42 ya. Nah ini jadi sekarang sudah jelas ya, di urutannya udah dibalik-balik nggak karuan. Sehingga mengacak-ngacak, kalau orang Yahudi bilang diacak-acak. Tadi makna Torah, mana tanah itu diacak-acak. Versi Yahudi yang punya kitab suci kan. Terus kita lanjut Pak Edi, masih ada 2 gambar mungkin ya, biar nggak terlalu malum kali. Nah satu lagi sebelumnya, setelah itu apa tadi? Sudah selesai. Oh yang kutipan ya. Yang makan ikan goreng dulu juga nggak apa ini? Sekalian aja nih yang ikan goreng. Ini ya. Contoh misalnya, Lukas. Kalau terjemahan ini begini, Lukas di Indonesia ini versi Indonesia ya, Lukas 24:42 kan sudah beda-beda nih. Versi TB kan, lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Kalau versinya AYT, lalu mereka memberikan sepotong ikan panggang kepadanya. Ikan goreng sama ikan panggang. Nah, versi TL, lalu diberinya dia ikan goreng sepotong. Yang IBIS, mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng, banyak bakar. Goreng ya, TPSI, lalu mereka memberikan sepotong ikan bakar dan sepotong sarang madu kepadanya, plus ditambahi madu. Sepotong sarang madu. Terus yang MILT, dan mereka memberikan kepadanya sepotong ikan bakar dan madu lebah. Selabiar, lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. AVB, mereka memberi dia sepotong ikan yang telah dimasak. Oh, kan banyak sekali, satu ayat gitu loh. Koki ya? Enggak kayak restoran. Jangan. Karena memang kalau kita lihat Alkitab PB Perjanjian Baru, itu enggak ada yang seragam. Wah, ini kalau dihafalkan bingung ini jurinya ini.
pakai yang mana? Ya mungkin begini, ini kan hanya terjemahan Pak Edi. Iya, Nah, tapi kita cek dulu. Aslinya mana? Aslinya memang tidak seragam. Aslinya mereka bingung itu. Aslinya yang berbahasa Ibrani atau yang berbahasa Yunani? Atau yang berbahasa Suryani. Kira-kira aslinya ketemu nggak ya sampai sekarang ini? Karena memang nggak ada yang standar bahasa aslinya apa. Iya. Kalau Quran kan jelas bahasa aslinya Arab. Ini soalnya saya gregetan sama Gracia, dia bilang tulisan Nabi Muhammad yang diwahyukan tuh udah nggak ada katanya. Kalau kita memang balik nggak ada, karena verbal revelation itu kan di software manusia. Yang utama di situ. Memang Nabi Muhammad nggak menulis, yang nulis sahabatnya. Tapi masalahnya sahabatnya itu kan yang dibakar siapa ini? Yang dibakar, yang dia nulis itu satu diserahkan ke Sayyidina Utsman, satu mesti dia pegang. Kenapa dibakar? Supaya nggak rancu. Ini yang sudah standar. Kalau yang nggak standar dibakar nanti mengganggu. Jadi nanti ada yang ngapalkan yang salah gitu loh. Yang nggak bakal salah tapi tidak standar. Yang benar kan harus sesuai dengan kayak bahasa Indonesia. Kita bahasa Indonesia kan dengan dialek yang sempurna, bukan dialek sesuatu suku ya. Gitu. Jadi ada standar bahasa Indonesia. Sama Quran pun begitu. Itu hebatnya Quran di situ kan. Ya. Jadi tidak bisa dibantahkan. Ya, mungkin satu yang terakhir masih ada gambar. Jadi gini, penulis PB ini juga sering mengambil banyak kutipan-kutipan ayat di Perjanjian Lama tadi yang sempat. Nah, ini misalnya kan gini, Ibrani 10:56 ya. Nah, karena itu ketika ia masuk ke dunia, ia berkata, korban dan persembahan tidak engkau kehendaki. Kita ke Mazmur 7 aslinya ya. Mazmur 7 dulu, 47. Engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan dan korban sajian. Yang di merahnya ini loh. Tetapi engkau telah membuka telingaku. Korban bakaran dan korban penghapus dosa tidak engkau tuntut. Ya. Bukan hal yang penting gitu loh dalam. Berarti korban penghapusan dosa tidak engkau tuntut, ya, tidak penting gitu. Bakaran korban ternak itu artinya itu tidak bisa diganti dengan yang lain. Kalau dalam versi Yahudi. Tetapi penulis Ibrani mengatakan, ini Perjanjian Baru ya? Ya, karena itu ketika ia masuk ke dunia, ia berkata sama kan, korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, terus diganti dengan tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku kepada korban bakaran dan korban penghabis dosa engkau tidak berkenan. Ditambahi. Ya, jadi kata-katanya mirip banget, cuma diganti. Dan itu banyak sekali kasus-kasus kayak gini. Supaya membenarkan bahwa Yesus menebus dosa. Ya. Dan kalau misalnya itu wahyu kan kata-katanya berubah. Maksudnya redaksinya akan berbeda gitu. Dan ini banyak seperti ini. Ini baru satu contoh. Itu punya satu contoh. Karena waktu kita ada kemalaman supaya tahu bahwa penulis-penulis kitab suci yang PB ataupun kisah para rasul, termasuk Ibrani kan tidak diketahui siapa penulisnya. Tadinya dikira Paulus, tapi sekarang kan tidak diketahui siapa penulisnya. Ya. Iya. Mungkin Ustaz Tali perbandingannya begitu ya kira-kira. Ya, diskusi kita memang bukan hanya membahas Quran, tapi juga membahas di luar Quran, Bible termasuk. Tapi paling tidak apa yang kita bisa nikmati kajian kita malam hari ini, Quran ternyata huruf demi huruf itu sama, makna sama. Kemudian keragaman bacaan itu memang sejak awal diizinkan oleh Nabi. Memang ada. Tapi memang itu berasal dari Nabi. Kemudian kalau di antara para sahabat menyerahkan mushaf kepada Sayyidina Utsman untuk dibakar, itu sebagai bahasa simbol sebetulnya, supaya tidak semakin banyak keragaman. Cukup yang diseragamkan oleh Nabi. Meskipun ada keragaman bacaan, itu pun juga masih ada dibatasi. Perbedaan, Tapi masterpiece itu masih ada, dan salinan-salinannya yang ditulis lebih dari satu masih dipegang oleh para sahabat, terutama hafalan-hafalan itu. Ya, itulah sebabnya bacaan Quran yang qiraah sab'ah itu sampai hari ini masih dapat kita akses. Itu hafalannya sampai berapa juz itu? Lah kalau satu mushaf itu 30 juz, kalau 7 qiraah berarti 7 kali 3 210 juz. 210 juz hafal. Itu hafal semua. Itu juri internasional itu ya. 210 juz. Bayangkan tuh.
Jadi kalau dia membaca Al-Quran dengan beberapa namanya komforter versi, ya? Namanya komforter. Dulunya memang sudah sejauh itu. Itu melebihi komputer ya? Melebihi ya, di luar kepala. Artinya Allah sudah mengukur kekuatan manusia itu, kemampuannya sudah diukur Allah. Pasti orang itu bisa kalau dia benar-benar sungguh. Tapi kalau dia sudah murtad kayak si Humaila. Sudah hilang-hilang. Kacau. Dia malah merusak Islam dari dalam. Baik, saudaraku sekalian, terima kasih Bu Etika ya atas kehadirannya. Semoga kita nanti ketemu lagi di sini. Insya Allah kalau saya ke Malang, mampir ke Surabaya kita bisa. Jadi nanti bisa kita podcast bareng-bareng lagi. Terima kasih Ustaz Ali. Sama-sama. Dan untuk para pemirsa sekalian, terus pantengi channel-channel kita karena kita akan membahas hal-hal menarik dan akan memperkuat iman Anda. Untuk Anda yang belum paham, silakan ulang-ulang ya, karena pembahasan ini pembahasannya agak berat. Demikian dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.